Di tengah sistem pendidikan yang terus berputar tanpa arah, mari jujur, sejauh mana kita memperhatikan keadaan guru? Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar itu. Apakah kita menyadari bahwa banyak yang berjuang dengan kualitas pengajaran yang terabaikan? Saat kita berharap perubahan, faktanya guru-guru ini berjuang sendirian tanpa dukungan yang memadai. Pendidikan tidak sekadar tugas untuk mentransfer ilmu. Ia adalah perjalanan mulia yang seharusnya dihargai dengan adil. Namun, lihatlah hari ini, guru ditempatkan di tengah berbagai kekurangan. Bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga perhatian dan pengakuan. Seberapa sering kita melihat mereka berkorban, sementara harapan mereka tampak kabur di balik tumpukan tugas dan kekhawatiran akan masa depan pendidikan yang samar? Terus berlanjut, kita perlu menilai seberapa jauh perhatian kita, secepat apa perubahan yang kita harapkan, seolah semuanya hanya jargon yang melintas tanpa bekas. Disinilah letak pertanyaan besar, apakah kita mendengarkan suara-suara kecil mereka yang terabaikan? Bagaimana kita bisa mengubah keadaan ini, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi secara nyata? Hal ini bukan hanya tanggung jawab mereka. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Dalam setiap ruangan kelas, ada wajah-wajah yang tampak kelelahan. Secara harfiah, mereka datang pagi dan pulang malam, berharap hari-hari mereka membawa perubahan. Namun dalam kenyataannya, mereka menghadapi mental breakdown akibat tekanan dari berbagai pihak. Tanpa dukungan yang tepat, mereka terpaksa berjuang sendirian. Suara mereka sering tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk kebijakan pendidikan yang tidak menggugah hati. Kekurangan yang lebih dalam menciptakan jurang antara niat dan realita. Bayangkan seorang guru yang datang dengan semangat mengajarkan ilmu, tetapi dihantui oleh kekhawatiran akan gaji yang tidak mencukupi. Mereka terus berjuang meski dengan kondisi yang tidak sempurna. Apakah kita menganggap bahwa mereka layak dapat lebih? Atau apakah kita terus beranggapan bahwa cukup sudah peran mereka? Ketika kita menyadari bahwa beban yang mereka emban sangat berat, pertanyaan menjadi semakin menggelisahkan. Kita barangkali terjebak dalam rutinitas yang sama, melihat mereka hanya sebagai sosok yang mengajar tanpa menghargai perjuangan yang mereka hadapi. Dalam kenyataan, banyak yang telah berjuang melawan sistem. Namun, sistem itu tampaknya lebih kuat daripada tekad mereka. Bantuan dari rekan sejawat pun kadang dianggap tidak cukup. Mengapa kita tidak mempertimbangkan bagaimana mereka terus bertahan dalam kondisi yang tidak ideal? Sebagaimana pendidikan berjalan, kemajuan terasa lebih lamban dari harapan. Apa jadinya ketika guru yang seharusnya jadi panutan terasa terabaikan? Ini adalah refleksi mendalam atas kualitas pendidikan yang seharusnya kita kejar, tetapi justru terbelenggu oleh kurangnya dukungan. Kita harus merenungkan, akankah kita terus membiarkan keadaan ini? Ratusan bahkan ribuan guru merasa terasing, terisolasi dalam perjuangan mereka. Mengapa pendidikan kita tak kunjung maju? Mungkin ini saatnya kita sadari panggilan untuk menciptakan perubahan nyata dan berani memperjuangkan keadilan bagi para guru. Dengan demikian, kita bisa mulai bertanya, aduh, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Melihat dari kacamata mereka adalah langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin kita juga akan menemukan langkah-langkah kecil yang bisa membantu mereka berjuang dengan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan. Mari bersama-sama kita gali lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa memberikan dukungan, bukan hanya dari kata-kata tetapi juga dari tindakan nyata. Ini adalah saat yang tepat untuk bangkit dari harapan semu dan menghadapi kenyataan pendidikan yang sesungguhnya. Dalam keseharian kita sering melihat bagaimana seorang mahasiswa menunda-nunda tugasnya, berharap semua akan serius saja di saat akhir.
Padahal, di balik itu ada tekanan yang bertumpuk, sama seperti guru yang merasakan beban mengajar tanpa alat yang memadai. Mereka tahu bahwa mereka punya tanggung jawab, tetapi kadang tenaga dan semangat itu habis sebelum sampai di akhir garis. Begitu pula dengan seorang ibu yang lelah dan terjaga hingga larut malam, tetap mengurus anak-anak sambil mencoba menyelesaikan pekerjaannya. Rasa capek dan tertekan yang sama menghantui guru dalam kesehariannya. Mungkin kau bisa membayangkan betapa pedihnya saat semua perjuangan tampak sia-sia. Walau niat baik, terkadang hasil tidak sesuai harapan. Selain itu, ada juga dokter di ruang gawat darurat yang tenang menghadapi pasien yang terus berdatangan, meski ia juga merasa jenuh. Ketika melihat pasien tidak mendapatkan perawatan yang baik atau berulang kali jatuh ke dalam masalah yang sama, rasa frustrasi itu bertambah. Masing-masing dari mereka, baik mahasiswa, ibu, maupun dokter, mengalami di mana harapan tampak tak terjangkau. Seperti guru di kelas yang seringkali menjadi tempat curhat bagi siswa. Namun, apa yang terjadi jika mereka juga merasakan tekanan yang sama? Setiap umpan balik negatif dari orang lain membuat mereka berduka. Seringkali, mereka harus menelan pil pahit karena sulit mengungkapkan perasaan yang terpendam. Semua ini menciptakan ikatan emosional yang kuat, tetapi terasa begitu menyakitkan saat harapan terus terbuang. Mungkin kau yang mendengarkan juga pernah merasakan beban yang sama. Kesulitan berbagi harapan di saat kegelapan menyelimuti. Cerita-cerita ini bukan hanya bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi pengingat bahwa kita sering terjebak dalam perasaan yang menyakitkan. Mengapa kita tidak berani mencari bantuan dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita berbuat cukup untuk membantu orang-orang sekitar kita? Hari demi hari, satu persatu, guru berkumpul dalam kesedihan yang sama. Apa yang kita dengar dari mereka adalah tanya besar, kapan suara mereka akan diperdengarkan? Gagasan sederhana untuk meningkatkan kondisi pendidikan ini membutuhkan lebih dari sekadar retorika. Kita perlu mendengar dan merangkul mereka agar bisa bergerak lebih baik. Dalam perjalanan ini, semangat untuk saling mendukung harus senantiasa terjaga. Di tengah ketidakpastian ini, ada sebuah harapan yang mulai berdengung. Perubahan tidak hanya datang dari atas, tetapi bisa berasal dari kita yang memilih untuk peduli. Karenanya, kita tidak boleh tinggal diam. Dukungan kecil bisa memberi dampak besar, seperti ketika seseorang menawarkan bantuan konkret kepada guru-guru dalam proses pembelajaran mereka. Bukan lagi saatnya kita menunggu. Ketika kita memberi, ini bukan berarti kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Namun, ini adalah langkah awal untuk melihat dari sudut pandang mereka. Mengapa kita tidak menjadikan sekolah sebagai wilayah yang nyaman untuk berbagi? Dengan mendengarkan dan bertindak nyata, kita bisa membangun rasa empati yang lebih dalam. Ketika dukungan mulai mengalir, semangat pun dapat tumbuh. Kita tak hanya bisa menjadi penonton, tetapi juga pelaku dalam perubahan ini. Ketika kita terlibat, guru-guru akan merasakan ada pihak yang proaktif, bukan hanya melihat dari kejauhan. Saat kita sama-sama bekerja mengejar tujuan yang sama, pendidikan bisa kembali berkilau, meskipun jalan tidak mudah dan penuh liku-liku. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah bahwa keberanian untuk merangkul perubahan adalah kunci menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah. Jangan ragu untuk memberi, karena setiap tindakan nyata dapat menjadi inspirasi bagi yang lain. Mari ciptakan gerakan kolaboratif yang tidak hanya memberi harapan tetapi juga membangkitkan semangat para guru. Ingat, perubahan dimulai dari niat yang tulus. Jadi, seberapa besar kita bersedia merelakan waktu dan tenaga untuk memperjuangkannya? Dengan bersama,
Kita bisa menciptakan budaya baru dalam dunia pendidikan, di mana kita sama-sama menjunjung tinggi keadilan dan mempertahankan esensi dari pembelajaran. Sekarang adalah saatnya untuk bertindak, bukan hanya membicarakan ketidakadilan yang ada. Kita mampu melakukan lebih dari sekadar harapan. Ketika kita menyadari bahwa solidaritas adalah kunci, segala yang tampak mustahil bisa nyata. Dalam setiap langkah kita, ada potensi untuk mengubah pendidikan di tanah ini. Bangkitlah dan letakkan tangan kita untuk mendukung mereka yang berjuang di depan. Jangan biarkan harapan hilang begitu saja. Setiap dukungan bisa memberi cahaya baru, merubah meredupnya semangat menjadi keberanian. Mari kita berjuang bersama, membantu mereka untuk menggapai cita-cita pendidikan yang tinggi. Ini bukan hanya tugas mereka tetapi tugas kita semua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi, sekarang waktunya untuk mengecek diri dan bertanya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata? Ketika kita bersatu dalam satu tujuan, langit bukan batasan kita. Kebaikan ini dimulai dari kita, jadi ayo lakukan sesuatu, karena pendidikan yang maju bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Jika kita melakukan itu bersama, tidak ada batasan bagi apa yang dapat dicapai. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan besar menuju perubahan yang berarti. Mari kita bangkit bersama, menciptakan jalan yang lebih baik untuk generasi mendatang.